Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Ibu Niputu Sri Purwani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11. Dalam pembelajaran ini Ibu akan membahas tentang keluarga Sukinah. Melaksanakan wiwaha atau perkawinan bagi masyarakat Hindu memiliki makna dan kedudukan yang sangat penting. Dalam catur asrama, wiwaha termasuk fase grahasta asrama. Memasuki grahasta asrama yaitu wiwaha oleh masyarakat Hindu dipandang sebagai suatu yang mulia. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral, wajib hukumnya. Artinya, harus dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya normal. Keluarga bahagia dan kekal. Bagaimana cara kita menciptakan keluarga bahagia? Tentu ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri harus seimbang antara suami dan istri tersebut, di mana pernikahan wajib dilaksanakan. Mengapa wiwaha harus dilaksanakan? Mari kita bahas sesuai dengan pengertiannya. Pengertian dan hakikat keluarga Sukinah. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bisa kita lihat pengertian daripada keluarga Sukinah. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kula, artinya abadi atau hamba, dan warga, artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Keluarga artinya jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, istri, dan anak. Sedangkan Sukinah artinya sejahtera, yang berarti segala kebutuhan lahir dan batin yaitu bogo, upobogo, dan paribogo dalam bentuk sandang, pangan, dan papan serta jalinan kasih yang sejati. Dapat kita simpulkan bahwa keluarga bahagia yang menjadi tujuan wiwaha samskara dalam terminologi Hindu disebut keluarga Sukinah, yaitu merupakan unsur yang sangat membentuk masyarakat yang sehat, anak-anak. Menurut pandangan Hindu, keluarga Sukinah berarti terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan swadharmanya. Dapat kita gambarkan keluarga Sukinah sering juga disebut keluarga yang sejahtera dan bahagia, di mana adanya jalinan antara pengabdian seorang suami, istri, dan anak. Keluarga Sukinah dalam agama Hindu bisa kita lihat dalam Menawa Dharma Sastra bab 9 sloka 96 menyebutkan, untuk menjadi ibu, wanita diciptakan. Untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan. Untuk bisa terwujudnya keluarga yang sejahtera, hendaknya hubungan suami istri harus dijaga sampai akhir ayat. Menawa Dharma Sastra bab 9 sloka 101 menyebutkan, hendaknya supaya hubungan berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap
hukum tertinggi sebagai suami istri. Dalam Menawa Dharma Sastra bab 9 sloka 102 menyebutkan, hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya agar tidak bercerai, dan hendaknya jangan melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Menawa Dharma Sastra bab 3 sloka 62 menyebutkan, pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya, dan demikian pula istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Nah, tolak ukur keluarga Sukinah menurut Hindu bisa kita lihat, satu, itu tentang kecintaan. Cinta adalah dorongan yang sangat kuat yang timbul dari dasar hati yang paling dalam untuk membahagiakan objek itu sendiri dengan tidak melihat kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada objek tersebut, sehingga mau menerimanya dalam keadaan apapun. Yang kedua, itu ada kegembiraan. Kegembiraan seperti apa? Kegembiraan merupakan suatu harapan dalam rumah tangga, anak. Keluarga yang gembira adalah keluarga sehat lahir batin. Kegembiraan dapat menyelesaikan masalah yang muncul di dalam rumah tangga. Hendaknya kegembiraan selalu diusahakan oleh seseorang yang sudah tentu berdasarkan dharma dan juga kebenaran. Maka dalam rumah tangga tersebut dapat terwujud keluarga Sukinah. Yang ketiga, itu ada kepuasan. Seperti apa? Pernyataan rasa syukur terhadap semua anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus diwujudkan dengan perilaku sehari-hari agar dapat mencapai kesempurnaan hidup dan kepuasan batin. Dengan membangun rasa syukur terhadap hasil yang dicapai, maka akan dapat memberikan kepuasan. Nah, dalam kitab Chanakya Niti Sastra bab 7 sloka 4 disebutkan, ada 3 hal yang harus disyukuri dalam rumah tangga, yaitu Santosa Trisu Kertawiyah, Swadari Bojani Dani. Artinya, bersyukur dengan 3 hal, yaitu dengan istri sendiri, makanan yang ada, dan rezeki yang diperoleh. Tujuan wiwaha menurut Hindu, bisa kita lihat bahwa tujuan pokok perkawinan menurut Hindu adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia, lahir dan batin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur material dan non-material. Unsur material yaitu terdiri dari sandang, pangan, papan, atau perumahan. Nah, semua ini disebut dengan arta. Ada non-material, rasa kedekatan dengan Ida Sang Yang Widiwasa, itu disebut dharma. Kebutuhan biologis, kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan bermasyarakat. Nah, ini disebut dengan kama. Di mana dalam kitab Manusmriti dijelaskan perkawinan bersifat religius dan obligator. Karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan jalan melahirkan seorang putra. Sehingga tujuan daripada perkawinan itu adalah untuk bisa melahirkan seorang putra. Apa itu putra? Putra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ia yang menyeberangkan atau menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka. Sehingga kita wajib menikah di mana dalam keadaan normal. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam materi ini. Akhir kata, Ibu ucapkan